Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul Quran. Yang pertama atau poin pertama, pengertian ulumul Quran. Kata ulum Quran tersusun dari dua kata secara idhof, yaitu mudhof ilah dan mudhof. Kata ulum diidhofkan pada Al-Quran. Dari dua unsur kata tersebut, maka didapat kata ulum dan Quran menjadi kalimat ulumul Quran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arti kata ulum dan Quran dan ulumul Quran. Yang pertama, arti kata ulum. Kata ulum secara etimologi adalah merupakan jamak dari ilmu. Ilmu itu sendiri adalah masdar yang mempunyai arti pengetahuan atau pemahaman. Yang kedua, arti kata Al-Quran. Secara etimologi, kata Al-Quran adalah masdar dari kata qara'ah, yang sama artinya dengan kata qira'ah, yang berarti bacaan. Kemudian diberi makna sebagai isim maf'ul, yaitu makru, yang artinya yang dibaca. Penamaannya sebagaimana diisyaratkan pada Quran surah Al-Alaq yang merupakan perintah kepada umat manusia untuk membaca atau Iqra. Penamaannya termaksud kategori tasmiyah al-maf'ul bil masdar atau penamaan isim maf'ul dengan masdar. Dari segi terminologinya, Al-Quran didefinisikan para akar usul fikih dan bahasa Arab adalah sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Yang ketiga, arti ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, atau paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Ulumul Quran secara etimologi adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ilmu dengan pengertian pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun definisi secara terminologi menurut Abu Sahban adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Mulai proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, mukjizat, sampai pembahasan-pembahasan lain. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua atau poin kedua, fakta dan sejarah Al-Quran. Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Lalu beliau dapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Pada zaman ini belum ada kajian tentang ulumul Quran. Pengikut beliau hanya menghafal dan kalau ada masalah langsung menanyakan pada beliau. Yang kedua, Khulafa Ar-Rasyidi. Setelah kejadian 70 penghafal Al-Quran tewas dalam peperangan, adanya kekhawatiran tentang hilangnya orang-orang penghafal Al-Quran, dan beberapa sahabat mengusulkan disusun menjadi sebuah mushaf. Setelah mengalami kodifikasi dan juga adanya kekhawatiran pemahaman tentang Al-Quran. Yang ketiga, pada zaman tabi'in mulai adanya kajian-kajian tentang Al-Quran dan beberapa ilmu yang termaksud dalam Al-Quran, tetapi belum begitu mengkajinya secara mendalam.
pada zaman tabi'in kecil baru mengkaji secara mendalam pembagian tentang ilmu-ilmu yang ada dalamnya. Yang keempat, dalam perkembangannya ilmu ini disebut ulumul Quran, serta kajian detail dan ulama-ulama sudah banyak membahas tentang ulumul Quran. Yang ketiga atau poin ketiga, munculnya istilah ulumul Quran. Setelah diliris dasar-dasar ulumul Quran, para musafir mulai melakukan kodifikasi atau penulisan ulumul Quran. Tetapi sebelum cita-cita ini dilakukan, terlebih dahulu mereka melakukan pembukaan tafsir Al-Quran. Sebab tafsir Al-Quran yang alin, orang-orang yang pertama melakukan ini adalah Zain bin Harun al-Salami, wafat pada 117 Hijriah. Subah bin al-Hajjah wafat pada 160 Hijriah. Waqi bin al-Hajrah wafat pada 1700, dan lain-lain. Tafsir-tafsir yang mereka tulis berupa koleksi pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in yang kebanyakan belum dicetak sehingga tidak sampai pada generasi sekarang. Setelah itu muncul penafsir-penafsir yang masyhur seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir Al-Quran, Tahbari, Abu Bakar bin Al-Quran, Munzir An-Nisa, Ibnu Hatim, dan Ibnu Hibah Al-Hakim, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.